Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Hai. Why, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow. Sepertinya hari ini Bitcoin dan beberapa coin lagi koreksi banget. Sebenarnya udah 4 hari terakhir ini lah ya, Bitcoin turunnya nggak berhenti-berhenti. Ya, dari turunnya di angka 66, 65, bahkan di minggu kemarin, di hari Minggu atau hari Seninnya, itu sempat sentuh di angka $70.000, tapi reversal pembalikan arahnya lebih cepat penurunannya ya. Oke, untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dan uang tunai senilai 25 juta rupiah, dan begitu juga dengan beberapa koin seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, Dogecoin, Bong, dan banyak lagi, kalian bisa dapatkan. Cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa L-Bank ini pakai enak banget, apalagi trade-nya itu hampir dikatakan 0% atau tanpa biaya. Bahkan di saat market lagi bearish ini, wow, di L-Bank ada yang naik hingga 900-an%, puluhan bahkan hingga ratusan persen dalam waktu 24 jam terakhirnya. Jadi banyak sekali nih beberapa koin atau meme coin yang masih baru-baru gitu ya. Ada semua itu di L-Bank. Jadi lengkap banget buat L-Bank ini kalau kalian pencinta meme coin atau altcoin. Nah, di sini adalah surganya buat altcoin serta meme coin tersebut. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Oke, kalau kita lihat pergerakan dari Bitcoin menggunakan time frame harian, dua titik terendah sebelumnya terbentuk ketika terjadi volume sisi jual di atas rata-rata ya. Ya, mana ini menunjukkan kelelahan penjual dalam kotak yang berwarna merah ini. Dan pada volume ini Bitcoin belum ada di sana, lebih banyak volume sisi penjualan yang harus didahulukan. Jadi saat ini memang aksi jual yang cukup signifikan banget. Ini karena informasi resesi yang cukup dalam banget ya. Bahkan pasar saham hingga triliun dolar itu keluar gitu ya ke pasar saham ini akibat gejolak-gejolak yang terjadi ya di dunia ini. Jadi yang terjadi di Iran kemudian memanas, desas-desus bakal terjadinya peperangan tersebut kayak membuat pasar saham, indeks, dan kripto membuat cukup aksi jual yang lumayan ya di minggu ini. Bahkan penjualan yang kuat di seluruh pasar ini masih terjadi. Kelelahan penjual mungkin akan segera terjadi. Waspadai batasan volume penjual yang tinggi dalam jangka pendek. Hal ini tuh cenderung menandakan titik terendah setelah penjualan terus-menerus dan mendahului pemantulan yang kuat atau pembalikan tren secara keseluruhan. Jadi di saat momen orang melakukan penjualan, kayaknya kita baik-baik aja melakukan momen buy the dip sebelum di tahun 2025 mendatang. Bahkan kalau kita lihat pembentukan klaster dari aksi harga baru di kawasan hijau sendiri saat ini sedang berlangsung. Jadi ya kayaknya orang-orang setelah melakukan penjualan, kemudian ada beberapa investor baru yang melakukan entry pembelian. Makanya kita nantikan banget reversalnya. Dan perlu kalian ingat bahwa ketika Bitcoin mencapai nilai harga tertinggi mereka sepanjang masa di bulan Maret tahun 2024 ini, bahkan siklus ini tuh mengalami percepatan sebesar 260 hari dibandingkan dengan siklus halving tradisional sebelumnya. Karena konsolidasi ini itu memakan 4 sampai dengan 5 bulan, dan saat ini tingkat percepatan ini secara resmi turun menjadi kurang dari 120 hari. Jadi memang Bitcoin sampai diprediksikan di bulan September atau November ini bakal berakhirnya konsolidasi sebelum memasuki fase bull market. Kalau kalian perhatikan di sini bahwa sejak tahun 2020 ketika halving yang ketiga itu terjadi tahun 2020. Nah, di sini Bitcoin mengalami konsolidasi yang memakan waktu dalam beberapa bulan ke depan sebelum masuki kotak yang warna hijau ini. Demikian juga di tahun 2024 ini setelah halving Bitcoin yang keempat. Jadi Bitcoin mengalami konsolidasi dan itu sama banget persis ya sejak tahun 2012 halving pertama, 2016 halving kedua, 2020 halving ketiga, dan halving yang keempat pun Bitcoin setelah terjadinya Bitcoin halving mereka mengalami konsolidasi. Makanya ya sabar-sabar aja, tinggal tunggu dan jangan sampai melakukan penjualan di saat market lagi bearish. Jangan kebalik ya, beli di saat hijau, jual di saat merah, akhirnya nggak untung-untung kalau gitu ya. Nah ya, selain itu datang dari Amerika Serikat ya, RUU Cadangan Strategis Bitcoin telah resmi diajukan oleh Senator Cynthia Lummis, dan Senator Cynthia Lummis tersebut mengusulkan pemerintah Amerika Serikat untuk membeli 1 juta Bitcoin sebagai cadangan strategis mereka
Dan dalam kampanyenya tersebut, Presiden Trump, calon kandidat presiden, telah mengatakan bahwa hal ini dapat membantu membayar utang negara sebesar 35 triliun dolar. Jadi kan utang Amerika Serikat tembus rekor tertinggi hingga 35 triliun dolar. Nah, di situ hadir Donald Trump yang pro terhadap Bitcoin dan dia mengiming-imingi bahwa Amerika Serikat bakal membeli 1 juta Bitcoin sebagai cadangan strategis dan untuk melunasi hutang-hutang dari pemerintah Amerika Serikat tersebut. Oke, selanjutnya datang dari Australia. Nah, ini setelah ETF spot Bitcoin disetujui di sana, ternyata aksi beli ketika market lagi bearish ini meningkat drastis. Bahkan secara resmi kita lihat bahwa pemerintah ETF Australia Bitcoin secara resmi melampaui kepemilikannya hingga 100 Bitcoin yang dia hold baru bulan kemarin lah ya. Tapi cukup drastis ya mereka tahan dari Bitcoin tersebut. Tidak hanya itu, BlackRock pun mereka melakukan pembelian Bitcoin hari ini hingga 683 Bitcoin yang dia beli. Wah, ini real well banget ya. Momen di saat market bearish mereka langsung ngambil gitu ya, langsung melakukan entry yang menarik. Dan selanjutnya datang dari PP Coin. Oke, banyak yang sekali minta update dari PP terbaru. Padahal di selama 7 hari terakhir penurunannya cukup signifikan banget. Yang tadinya 0,18, 0,19 atau 0,2 rupiah, saat ini 0,14 rupiah. Tapi nggak perlu khawatir. Dan di sini pergerakan harga PP masih cenderung sideways. Jadi sebelum memasuki atau tembus di angka 0,2 rupiahan, sebelum dia ngacak kan tertinggi dia itu di angka 0,27 atau 0,28an rupiah lah ya. Saat ini 0,14 rupiah, jadi nggak sampai 60%an penurunannya. Dan di sini banyak sekali beberapa aktivitas yang terjadi dari si PP. Bahkan BTSE official pun mereka membahas dari si PP apakah bakal ada kejutan secara langsung. Nah, ini kita lihat hanya PP berolahraga dan bersiap untuk memompa. Nah, kita lihat aja siap untuk pump katanya. Apakah setelah mengalami konsolidasi yang cukup panjang dari PP, karena udah rentang waktu beberapa minggu ini PP masih stand di angka 0,13, 14, bahkan tertinggi 0,2 rupiah dan balik lagi di angka-angka tersebut aja. Jadi masih mengalami sideways di angka-angka tersebut. Mungkin tinggal tunggu gebrakannya aja nih ya. Bahkan beberapa analis itu masih optimis untuk prediksi dari PP ini. Jika momentum positif itu terbentuk, maka harga PP dapat bangkit kembali di angka 0,0095 dolaran dan titik resistensi yang diketahuinya itu stabilitas kenaikan hingga 0,001 dolar dan kita lihat pemompaan selanjutnya buat si PP ini. Tidak hanya itu, ini ada beberapa pergerakan dari Well yang menarik banget. Bahkan Well telah melakukan pembelian senilai 400 miliar PP di pertukaran Binance. Wow, gila banget ya. Dan mengamankan keuntungan hingga 5,85 juta dolar dengan ROI-nya itu sekitar 230%. Dan kita lihat bahwa pergerakan dari Well dari si PP itu masih menarik perhatian banget ya. Dan apalagi dia adalah salah satu top 3 meme coin terbesar berdasarkan market cap-nya. Jadi banyak sekali pergerakan dari beberapa para Well dari si PP ini, bahkan ada yang melakukan hingga 1,97 juta dolar, kemudian ada yang melakukan penjualan juga dan melakukan pembelian hingga 1,77 juta dolar. Jadi banyak sekali beberapa entry yang masuk terhadap PP di saat market lagi bearish begini. Tidak hanya itu ya, pertukaran Binance pun mereka telah merombak feature dari PP, Solana dan beberapa altcoin. Dan di sini mereka telah mengupdate dengan leverage yang masing-masing dengan pemompaan yang cukup signifikan dari fiturnya. Tidak hanya itu ya, ada beberapa pergerakan secara khusus yang melakukan entry hingga 4,18 juta dolar dari Well yang melakukan entry dari si PP ini. Wah, sepertinya mereka memanfaatkan momen lagi koreksi ini untuk melakukan entry dari si PP. Makanya saya bilang tinggal tunggu gebrakannya aja sebenarnya buat si PP ini. Yang kita lihat aja apakah dia bakal tembus di angka 0,2an atau 0,3 rupiahan atau mencapai dengan tingkat tertinggi baru mereka. Kita tunggu aja. Yes. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semuanya disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena lingkungan dari kalian sendiri selalu gunakan yang dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.